Ya, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pakai jersey olahraga ini Kayaknya kita beda dari yang lain, Pak. kenapa Pak Haji kok beda? Nah, hari ini kita akan akan Menyampaikan sedikit materi tips apa, Pak? tips-tips olahraga yang dapat dilakukan saat bulan puasa. Nah, oke, berarti walaupun kita puasa kita bisa melakukan olahraga. Ya, jadi ayah, bunda, dan anak sekalian perlu diketahui olahraga saat bulan puasa itu berbeda dengan olahraga pada hari-hari biasanya, Pak Haji. Nah, betul, Pak Di. Nah, nanti perbedaannya, tips-tipsnya akan kami sampaikan satu-satu. Nah, mungkin kita langsung saja, Pak Di. Langsung sampaikan tipsnya? Iya. Oke, boleh. Mungkin para anak-anak di rumah juga sudah kepo ini, udah pengen tahu apa Iya, betul. tips dan trik gimana cara kita olahraga di waktu kita berpuasa. Mungkin kalau berpuasa itu kita menahan lapar dan nafsu, kita nggak ada tenaga, nggak ada energi, olahraga mungkin kita nggak bisa semangat kayak seperti kalau. Iya, betul, Pak Haji. Apa aja itu triknya? Yang pertama yaitu kita harus mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Sebelum melakukan olahraga di waktu berpuasa, kita harus mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Apakah kita ini fit atau enggak? Apa kita sehat atau enggak? Nah, sama yang terpenting apa kita lapar atau enggak? Oh, ya kalau puasa pasti jelas lapar, Pak Haji. Yang jelas kita harus memastikan kondisi tubuh kita itu sehat apa enggak. Kalau sakit, demam atau pusing, jangan memaksakan diri untuk olahraga. Nanti ketika olahraga malah ngelipat, Malah sakit, masuk rumah sakit nggak jadi puasa. Wah. Mending kalau mau olahraga kita lihat dulu kondisi kita sehat enggak. Kalau sehat ya oke lah kita olahraga. Ya, betul. Kuat enggak mau olahraga? Kalau kuat ya oke, nggak apa-apa, kita dari kecil-kecil olahraga sedikit-sedikit. Yang jelas nggak boleh mager, Pak Haji. Nah. Kunci dari olahraga itu nggak boleh mager atau males gerak, istilah zaman-zaman sekarang itu, Pak Haji. Kalau mager, Nah, jelas pasti, apalagi olahraga bangun dari kasur pun pada dipikir tetap mager sekali. mungkin olahraga waktu berpuasa yang cocok mager, Pak. Oh, bukan olahraga loh. Nah, selanjutnya yang kedua, Pak Haji, kita harus memilih waktu olahraga yang tepat. Nah, jadi pada saat bulan puasa itu ada beberapa waktu yang dianjurkan atau yang cocok untuk diisi dengan berolahraga. Yang pertama itu bisa dilakukan di pagi hari, Pak Haji. Jadi ketika pagi hari setelah sholat subuh, tadarus, nanti ayah, bunda, dan anak sekalian bisa jalan-jalan keliling komplek, keliling kampung, atau bersepeda, bisa main sepatu roda, itu juga bisa. Nah, terus yang kedua yang dianjurkan itu sebelum berbuka puasa, antara 30 sampai 60 menit sebelum berbuka puasa. Jadi nyore, kalau istilah zaman sekarang itu nyore. Bukan nyore, Pak. Apa? Ngabuburit. Oh, betul, ngabuburit. Ya, nyore atau ngabuburit bisa. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya, masih bisa jogging, main sepeda, main bulu tangkis di halaman rumah, itu juga bisa, Pak. Jalan-jalan itu bisa. Ya, betul, betul. Nah, betul. Nah, terus keuntungannya itu kalau dilakukan sore hari, ketika nanti kita sudah olahraga, capek, langsung dengar azan, itu langsung bisa langsung diisi kembali, Pak Haji, tenaganya. Langsung makan? Ya, langsung makan, itu akan jauh lebih efektif. Ketika kita udah capek-capek, langsung di charge lagi. Jadi ketika itu tubuh nggak mengalami kelelahan yang berlarut. Jadi ketika capek langsung diobati, istilahnya gitu. Berarti kalau misal kita olahraga, lari, capek sore, ada takjil, langsung minum atau makan? Ya, yang syaratnya harus nunggu azan dulu. Kalau kita lihat, es teh seger, es buah langsung minum, ya rugi dong kita puasanya. Tapi kalau
keburu pusing. Nah, makanya kembali lagi tadi yang di awal kali kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita kok posisi tubuhnya kurang fit, yo kalau mau olahraga boleh, tapi ya asalkan tipis-tipis aja. Lari, ya astagfirullah, lari, jalan kaki, jogging kecil-kecil, sepedaan, main bulu tangkis di rumah itu juga bisa. Terus yang ketiga itu bisa dilakukan di setelah buka puasa Pak Cik, setelah sholat maghrib, tadarus itu juga bisa dilakukan dengan olahraga. Itu waktunya juga karena setelah seharian kita puasa, kita sudah diisi lagi dengan buka puasa, tenaga kita akan kembali semangat lagi, full lagi. Nah, nanti ketika olahraga setelah berbuka puasa itu akan jauh lebih fit. Tapi gini Pak, biasanya kalau habis buka puasa itu kan biasanya macam-macam, minum, makanan, ayam goreng, bakso, batagor atau yang lain. Nah, kenyang Pak, Kenyang. mesti mager dong. Nah itu tadi kita harus mengalahkan ego kita, mengalahkan kemageran kita kalau kita mau konsisten untuk berolahraga. Oke. Tips yang ketiga yaitu perhatikan intensitas olahraga kita. Nah, waktu kita berolahraga di bulan puasa agar kita tidak kaget, kita tidak capek, terus tenaga kita tidak terforsir yang lebih. Itu kita harus memperhatikan intensitas olahraga kita. Intensitas itu berarti berkaitan sama durasi waktu. Durasi waktu. Mungkin kalau sore tadi yang dibilang Pak Adi, sambil kita nyari takjil, sepedaan, jalan-jalan, atau ngabuburit. Nah, itu kita intensitasnya nggak usah lama-lama. Cukup kalau jogging atau jalan-jalan ya cukup 15 atau 20 menit itu sudah lama bagi kita Pak, sudah capek. Selain itu juga kalau pagi kan tenaganya masih banyak, tapi kalau kita terforsir untuk melakukan olahraga, mungkin nanti siang kita udah lemas, udah capek. Malah siang ada orang iklan di TV ya, sirup aja malah minum lah Pak. Mungkin itu Pak, kalau kita waktu puasa olahraga ya kita intensitasnya nggak usah berlebih, cukup semampunya ya berarti waktunya nggak usah berlebihan, sama mungkin aktivitas yang dilakukan nggak terlalu berat ya Pak Haji ya. Usah berat-berat kayak tadi itu jogging kecil-kecil, lari, terus jalan santai, sepedaan, atau main bulu tangkis di depan rumah itu bisa bikin olahraga. Nah, yang selanjutnya Pak Haji, yang keempat itu melakukan olahraga di alam terbuka. Kalau istilah di zaman sekarang itu ngalam-ngalam. Nah, jadi olahraga itu selain bisa dilakukan di dekat rumah, anak-anak ayah bunda sekalian bisa dilakukan di taman-taman sekitar rumah, bisa kalau di Magelang Kota mungkin bisa di Rindang. Itu kan banyak pohon gede-gede, itu kan sejuk. Apalagi kalau misalnya itu dilakukan sore, wah cocok Pak, itu nyari takjil ngabuburit di situ, wah cocok. Lari, jogging, jalan-jalan sambil lihat-lihat makanan, Pak. Cocok. Yang penting beli ya. Sekali mendayung nggak? 20 lampu ya, betul Pak. olahraga tapi jajan buat takjil. Nah, selain di Rindam ada lagi Pak. Di mana Pak? Di mana ini? Oh, ini di komplek Stadion Gor Samapta. Di situ juga bisa buat olahraga Pak. Pasti banyak pohon-pohon gede, otomatis akan sejuk, udaranya juga sejuk. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan Pak Cik. Ada yang di taman depan Gor itu juga banyak sekali alat-alat fitness, itu bisa dimanfaatkan ayah bunda dan anak-anak sekalian. Nah, itu juga bisa jogging ya Pak. Kalau mau yang enakan dikit nih, tenis. Ya, tenis ini bagus banget ya Pak. Nah, yang selanjutnya ada apa Pak Cik? Nah, tips yang kelima yaitu olahraga bersama keluarga atau teman. Kalau berpuasa itu kan kalau kita olahraga sendiri itu kan kurang bersemangat Pak. Kurang bersemangat. Lebih baik kita olahraga itu ya kita cari teman rame-rame. Nah, itu akan jauh lebih enak sama keluarga kita, ayah, bunda, adik, kakak, diajak sekalian semuanya. Ayo, ayah, bunda, kita olahraga.
kita sore nyore Rindam sekalian cari jajan ya, itu juga bisa. bisa. Keuntungannya juga Pak Ji, kalau kita melakukan olahraga rame-rame itu nanti waktunya tidak terasa. Tidak terasa, masih Yuk, berangkat gasik jam 2 udah mulai olahraga, tahu-tahu sudah jam 5, bentar lagi maghrib langsung keburu jajan-jajan dulu, nanti baru buka puasa. Jadi keuntungannya ketika kita olahraga rame-rame itu nanti keselimur ya Pak Ji, tidak terasa waktunya. Waktunya itu begitu cepat terasanya. Iya. Kalau rame-rame itu seru lah, asik, Seru. tambah semangat. Betul. Apalagi kalau bersama keluarga, Pak, sambil Sama orang jalan-jalan. tersayang boleh nggak Pak Ji? Boleh, apalagi sama pacar, Pak. Tapi nggak boleh Nggak waktu boleh. pacaran. Nanti dosa, Pak. Dosa. Dosa, nggak boleh pacaran. Anak kecil nggak boleh. Kalau Pak Ji boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh juga ya Pak Guru-guru nggak boleh ya. Ya boleh, belum murim, Pak. Belum murid. Nah, yang selanjutnya Pak Ji, yang keenam itu ada olahraga dengan diiringi musik. Nah, ini juga salah satu yang sering Pak dilakukan. Mungkin Pak Haji juga Ya. ketika olahraga, ketika jogging atau jalan sehat, pagi itu jalan-jalan menggunakan headset, earphone, bisa nyetel musik. Kalau Pak Haji tahu, favoritnya Pak Haji itu pasti dangdut. Jadi ketika Pak Haji jogging apa bersepeda pasti dangdut. Jangankan olahraga, ketika berangkat sekolah atau pulang sekolah wis pasti syaratnya Pak Haji itu pakai headset, wis jelas dangdutan. Lanjut. Dan itu musiknya tidak harus dangdut ya, anak-anak ayah bunda sekalian, bebas, itu terserah selera masing-masing. Nah, mungkin kalau Pak Haji kan seleranya dangdut, jadi itu akan jauh lebih Tapi ini enak Pak Haji. musik kalau mau diiringi waktu olahraga itu genrenya yang bersemangat. Oh betul, yang semangat. Iya Bukan betul, kalau betul. yang slow kayak jazz. Oh, iya. Kurang cocok ya Pak Haji ya. Jadi harus sesuai, musiknya yang didengarkan harus sesuai. Ini tanpa mengurangi selera ayah bunda sekalian ya. Pilih musik yang selera, yang favorit lah, yang kesukaan buat menemani olahraga nanti. Itu musik itu bisa membangun mood kita menjadi lebih baik, Pak. Betul, Tambah betul. semangat, Betul. kita jogging lebih enjoy, dan olahraga lebih nikmat. Nah itu kalau sama musik kayaknya asik lah Iya. kita olahraga itu. Yang jelas ketika kita sedang asik cari musik atau lagi dengerin musik, tetap fokus. Misal kita lagi jogging, saking enaknya musik, tahu-tahu depannya kalen, boleh malah kilopal lagi. Jadi tetap anak-anak ayah bunda sekalian tetap harus fokus ketika olahraga dengan musik, dengerin musik, apalagi pas musik lagu-lagunya pas yang paling favorit, harus fokus juga. Oh, kita lagi di jalan raya joggingnya, kita lagi di Rindam, jangan sampai ketika di Rindam jogging malah nabrak gerobak cilok. Malah makan sekali ya. Gitu Pak Ji. Tapi ada satu olahraga yang nggak bisa diiring musik, Pak. Apa? Renang. Masa renang kita pakai headset? Oh bisa Pak Ji. Iringannya di atas. Oh. Kalau misalnya itu ada renang indah itu, kan pasti ada musiknya. Musiknya pakai speaker. Iya, ini kalau dipakai di sini ya konslet malah kesetrum Pak Ji. Oke, tips yang ketujuh ini sangat penting bagi kita semua, yaitu kita tetap jaga asupan makanan, Pak. Nah, selain dengan kita lihat kondisi tubuh kita fit, sehat atau enggak, kita juga lihat asupan makanan kita, makanan yang bergizi. Kenali konsumsi makanan yang bergizi. Contohnya itu makanan yang mengandung banyak vitamin, protein, karbohidrat. Terus jangan lupa kita selama puasa itu paling enggak kita minum air putih yang banyak, Pak. Betul. Air putih ini manfaatnya untuk mengisi cairan kita waktu kita berpuasa. Apalagi ditambah olahraga, pasti cairannya akan jauh lebih berkurang ya Pak Ji. Kurang ya. Selain itu minum air putih, bisa juga waktu sahur kita minum susu, Pak. Susu. Susu ini kan ada protein, ada vitamin. Selain itu karbohidrat itu sangat penting, Pak. Karena karbohidrat itu salah satu makanan yang menyumbang energi terbesar. Nah betul. Salah satu sumber energi kita, Sumber energi itu makan karbohidrat. makanan yang mengandung karbohidrat Pak. Nah, karbohidrat yang murah itu banyak. Kentang, ketela, terus nasi merah. Nasi. Tapi yang karbohidrat yang kurang baik juga mie itu juga. Kurang. Roti itu enak juga karbohidratnya banyak. Terus protein ini juga banyak kita temui, contohnya kayak susu, terus yang murah kedelai, Pak.
Sule. Susu kedelai, Sule tempe, susu kedelai. tahu, nah, itu murah mah, banyak protein. Nah, berarti ketika kita akan melakukan olahraga besok, kita harus memikirkan dari sekarang ya Pak Haji. Oh, besok aku mau olahraga, berarti nanti makannya, nanti bukanya, apa nanti sahurnya itu harus makanan-makanan yang bergizi. Jadi ketika nanti dipakai ketika olahraga itu cukup makannya yang cukup. Nah, nanti tenaganya bisa terpakai saat olahraga. Nah, yang terakhir Pak Haji, yang ke-8 itu harus banyak minum. Seperti yang sudah Pak Haji tadi singgung di tips nomor 7, minum air putih itu sangat penting bagi tubuh kita. Selain berfungsi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang saat berolahraga, itu juga menjadi cairan tubuh ya Pak Haji ya. Yang itu ada minimalnya Pak Haji. Ketika satu hari itu minimal 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi nggak sembarang. Air putih itu? Air putih aja. Jadi Bebas itu air putih. bebas. Mereknya ya. Mereknya bebas. Yang penting selama itu sehat. Kalau misalnya air yang belum dimasak ya. Air kan boleh nggak? Air keran nggak boleh. Nggak boleh air keran. Kalau air ditambah susu, tambah gula, Nggak boleh. Nggak boleh. Harus air putih Pak Haji. Yang 1,5 liter sampai 2 liter itu harus air putih. Nah, selain itu jumlah meminum air putih itu juga disesuaikan dengan kondisi tubuh Pak Haji. Ketika kalau kita merasa haus ya boleh. Jadi itu nggak jadi patokan. Oh minimal 1,5 enggak. Kalau misalnya ayah bunda anak sekalian haus ya minumnya nggak apa-apa. tapi kalau minum waktu siang hari boleh nggak? Ya enggak. Kalau puasa nggak boleh. Harus setelah buka puasa atau selama habis maghrib sampai sahur sampai imsak itu baru boleh. Kalau siang hari haus ya semua orang haus. Sekarang Pak Haji haus nggak? Haus ya. Nggak, tapi nggak boleh. Nggak boleh minum, harus Nggak tetap boleh. semangat berpuasa kita. Ya. Walaupun kita berpuasa kita paling nggak kita olahraga tipis-tipis di rumah. Tipis-tipis. Istilah sampai sekarang itu tipis-tipis. Nggak cuma kok olahraga sekarang anak milenial kan olahraga di rumah Pak. Nah, Gadget, game online. yang olahraga jarinya Pak Haji. Bukan Bukan seluruh tubuh. Iya. Jadi ayah bunda sekalian, pada puasa Ramadan itu selain ayah bunda sekalian, Pak Guru Bu Guru meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita, itu juga jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan berolahraga. Iya, berolahraga tadi. Nah, termasuk yang kita sampaikan tadi itu salah satu tips ketika anak-anak ayah bunda sekalian menjalankan olahraga saat berpuasa. Nah, ayah bunda, anak-anak semuanya. Nah itu tadi tips kita waktu berpuasa bisa melakukan olahraga. Nah, jangan lupa ya, minimal paling enggak lah 1 minggu itu sekali atau 2 kali kita olahraga. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi dengan melakukan olahraga. Apalagi kalau waktu berpuasa ini Pak, manfaatnya banyak, saya mendapat pahala. Ini juga momen Pak, momen bagi setiap orang untuk melakukan diet. Iya betul Haji, betul. Selain kita harus dituntut untuk menahan lapar dan nafsu dari pagi sampai sore, nah itu bisa ditambah dengan olahraga. Lari atau jalan, nah minimal ya itu tadi 15 sampai 20 menit lah. Paling enggak nanti langsung beli takjil makan yang banyak buat ngisi energi. Sebelum kita tutup, ada kuis ya Pak? Ada kuis buat anak-anak sekalian, silahkan disimak. Berapa pertanyaan? Satu aja ya? Satu aja. Saya. Sebutkan waktu ideal atau waktu yang dianjurkan untuk berolahraga saat di bulan puasa. Nah, ayo, tadi nyimak nggak? Kalau nyimak pasti tahu. Jawabannya dikirim di mana Pak Cik? Di Serumbung. Di Iya. rumahnya Pak Cik. Langsung dikirim ke Jawaban langsung dikirim, tulis tangan, dikirim ke rumahnya Pak Cik. alamat di bawah ini. Alamat di bawah ini. Langsung hadiah di rumah Pak Cik ya? Langsung nanti hadiahnya langsung kirim Pak. Cepet. Oke. Ya. Oke, tadi jangan lupa ya dijawab kuisnya. Nanti siapa yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke. Baik, Mungkin itu aja ya Pak. Ayah bunda, demikian 8 tips olahraga saat berpuasa yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Kita habis ini puas. Siap-siap buka puasa ya Pak Cik ya. Cari takjil. Cari takjil dulu, ke Rindam sebentar habis ini. Kita akhiri ya Pak.
1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bella tuh lagi kumpul sama keluarganya. Terus Bella tuh kelihatan kayak bahagia banget. Ya, pasti bahagia sekali kumpul sama kerabatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. How are you doing? Great. Alhamdulillah.